Seberapa jauh aku menantang takdir, aku tetap tidak mampu mengalahkan kehendak Sang Pencipta. Aku hanya harus belajar merelakan dengan meminta waktu panjang pada Tuhan, seperti yang aku lakukan dulu saat kepergian orang tuaku. Malam ini, masyarakat dan pihak keluarga besar mengumpulkan hasil musyawarah singkat. Rere akan dikebumikan besok pagi dengan serangkaian proses adat di keluarga Eyang. Kepergian Rere turut menanamkan luka bagi banyak orang-orang terkasihnya. Ia meninggalkan banyak air mata bagi pada kawan terdekatnya. Ia tercatat dalam sejarah majalah dinding pusat kampus UITS sebagai barisan perempuan tangguh bersama barisan tokoh mapala yang telah gugur lebih dahulu di lingkup pendidikan. Aku mewakili rasa cinta dan ucapan terima kasih pada pilar-pilar organisasi di luar daerah, sebagaimana yang pernah Rere jadikan sahabat singgah jika mengadakan tur panjang. Raden Resya Putri Ayuningrum, adik kami, seperti setangkai bunga yang mekar sebelum musim dingin datang, gugur sebelum musim panas datang. Dalam pikiranku berkata, disinilah aku terakhir kali mengajakmu bercerita tentang rasa benciku pada peristiwa kelam kita. Di batas pusaramu kutulis sebuah surat. Jika aku benar-benar menyayangimu, dimanapun aku berada, kamu juga tahu rasanya menjadi aku seperti apa. Tapi kamu harus tetap bahagia dan mendukungku sampai semua berakhir dengan baik-baik saja. Bunga itu kusisipkan namamu dengan indah. Ya Re, aku berjanji setiap hari ulang tahunmu tiba, aku akan datang membawa cerita yang bisa membuatmu tertawa di surganya Allah. Aku berjanji. Siang selepas mengantar Rere ke tempat peristirahatan terakhirnya, kami dan sanak keluarga kembali berkumpul. Tidak mudah melewati segalanya. Kepergian Rere meninggalkan sejuta tanya dalam hati yang pilu, terkhusus bagi kedua orang tuanya. Mereka membuat kami bungkam dengan tajam tanyanya. Meskipun Eyang masih terlihat meneteskan air mata, mereka tetap menunggu alasan terbaik mengapa sampai Rere sakit tanpa mereka diberitahu sejak lama. Tapi ini zaman sudah berubah, Pak De. Pak Mali nyumerepimu kena inggu di lawang. Pak Mali mbah gantungmu kena di balik pintu kamar. Semau-maumu saja ndak mau mempercayakan sepuh-sepuhmu dulu. Lihat, saiki kedaden kan? Lihat, Pak De menimpali. Perdebatan itu disaksikan beberapa sanak saudara yang masih tinggal. Sedikit membuatku risih yang masih mengatupkan bibir di sudut kamar. Wes, Pak De bener mbah. Tapi jangan percaya mitos. Mitos kuno yang bisa jadi musyrik loh. Nanti bukan mendapat berkah, tapi malah nambah malapetaka. Mitos itu jangan dianggap sepele. Nanging mitos iku tabu, dijadikan peringatan. Nggih Pak De, jangan sampai anak-anak melakukan hal yang sama. Jin tercipta bisa di sembarangan tempat, apalagi mukena putih yang digantung di balik pintu kamar. Kali ini aku melirik Kang Agus, omnya Rere yang paling tua, angkat bicara. Pembicaraan yang sejenak membuat akal sehatku menjadi terpecah. Bagaimana bisa mitos itu jadi kenyataan? Mengingat kamarku dulu memang kujadikan gudang gantung kain. Kamarku yang seperti rumah susun kumuh karena malas melipat baju semenjak aku datang pertama kali. Apakah memang benar sosok bermukena putih itu tinggal di balik pintu dari dulu? Gusti Allah sudah mencatat segalanya ribuan tahun sebelum Ia menciptakan langit dan bumi, Bu. Aku sudah ikhlaskan anakku, anak kita yang mempunyai hati yang seindah mutiara. Insya Allah Cah Raden tenang dan dilapangkan kuburnya. Amin, timpal yang lain. Lama waktu berselang panjang. Obrolan itu diakhiri doa dan kalimat bijak dari Ayahanda Rere sebelum pertemuan kami berakhir. Aku masih termenung dengan hati lapang. Ku terawang kembali kebersamaanku dengan Rere.
penuh suka dan duka. Sesaat aku menenangkan pikiran, namun saat netraku menatap sekitar, aku tak sengaja melihat Pak D yang duduk di kursi kapuk dekat pintu rumah. Karena sedang malas menyantap hidangan siang, aku memberanikan diri menyapanya. Sejenak aku menimang kata di depan pintu, sampai tiba-tiba Pak D melirikku dengan raut dingin. Tidak seperti biasanya saat kami saling menyapa santai. "Pak D," tegurku. "Neng." Karena Bang Hasim dan semua orang masuk ke ruang tamu makan siang, tinggal aku dan saudara Eyang ini yang terjebak di luar. "Apa benar mitos gantungmu kena di pintu, Pak Mali?" Raut datarnya seketika membuatku menelan saliva dengan kuat. Di wajah yang mulai berkerut itu membuatku bungkam dan gugup. Memang dari awal Pak D menyebarluaskan mitos itu. Ia terus menajamkan sorot matanya yang sipit ke segala ruang. Entah apa yang ia ketahui tentang sosok bermukena putih, tapi raut wajahnya tak pernah berubah selama kami berada di sini, dingin dan tajam. Ia terus berbicara dengan tegas, seolah memang alasan kematian itu terjadi karena pelanggaran mitos. Tiba-tiba, saat aku ingin menyadarkan Pak D yang terdiam, ia memegang ujung bajuku, lalu menyondongkan badan. "Sampean mesti tahu, bocah itu ndak mati, hanya pindah tempat ke alam baka saja." Apa maksudnya ini, Pak D?" cecarku seketika menahan emosi. Raut wajah Pak D tetap datar. Ia memperhatikan ekspresiku yang tengah merasa geram dengan ucapannya. Aku tiba-tiba tercekat saat Pak D menarik sudut bibirnya dengan cepat hingga tercetak raut sinis di wajah tuanya. "Sini tak bisikin." Rasa ingin tahu sesuatu penting, aku dengan gesitnya menurut. Kudorong tubuhku mendekat ke telinganya dengan rasa ingin tahu juga ragu-ragu. "Bocah itu, Rere itu dikirimi guna-guna sama seseorang kawannya yang dari Sunda. Sampean iki mesti seneng, nyawanya masih kuat kan?" Pak D tahu dari mana kalau kawannya dari Sunda? Email tidak ngerti Pak D ngomong apa. Tak kusangka ia tertawa, bukan tertawa biasa. Meskipun Pak D tak pernah mengajakku bergurau, ia tertawa seakan-akan karena terpaksa. Dan detik itu aku mulai sadar, aku sedang berada dalam bahaya. "Sana balik, kamu ndak usah nanya sembarangan. Bahaya." "Bahaya? Apanya yang bahaya, D?" tanya seseorang dari belakang. Aku terkejut kala Bang Hasim muncul dari balik pintu. Bang, apanya yang bahaya, Pak D?" selidik lelaki itu. Mata bengkak masih terpasang di wajahnya. Ia mendorongku ke belakang, lalu menatap Pak D dengan wajah tegas. "Bang, potongku segera." Aku teringat ucapan Bang Owar yang berpesan agar harus hati-hati dengan siapapun. Menahan hasrat curiga dengan berpura-pura tak tahu apa-apa. Pak D hanya mengingatkan email, jangan ragukan pantangan, karena bahaya, ya Mel? "Injih Pak D, Pak D benar Bang." Sejurus kemudian Pak D kembali tertawa pelan, membuat Bang Hasim terlihat tak nyaman. "Ya wes, email mau siap-siap berangkat pulang," tuturku menutupi rasa gugup. Monggo." Pak D kemudian melambaikan tangan. Bang Hasim menatapku dengan luruh. Ia memalingkan wajahnya, seolah ia juga tahu jika aku dan dirinya sedang berada dalam permainan orang lain. "Bang, Rere itu mati tidak wajar Bang. Aku tahu semua itu karena sosok." Lelaki yang tingginya melebihi tubuhku beberapa senti itu tertunduk, menatapku lekat. Lantas ia meraih kedua bahuku dengan satu tarikan nafas. "Maaf Dek, selama ini abang meremehkan mitos orang tua. Kekhawatiran itu terbatas karena tidak mau menyalahkan siapapun di antara kita. Setiap abang datang ke rumah Eyang, abang rasakan juga. Cuman tidak tega harus mencurigai keluarga." Begitu terangnya. Dia menyapu bibirnya dengan lidah sekilas, lalu menghela nafas panjang. "Lalu kita harus gimana Bang? Email sekarang sudah ragu pulang ke rumah. Email takut dia mengambil banyak nyawa," keluhku.
dulu, rumah Eyang bukan rumah pribadi seperti sekarang. Menurut cerita orang tuaku, orang-orang datang dari berbagai kota demi bisa bekerja di pondok pesantren Kakung. Termasuk yang berpengaruh besar adalah orang pekerja pilihan Eyang, yaitu Santoso. Dia hilang, tidak tahu rimbanya kemana. Bersama istrinya, dia hanya meninggalkan surat. Surat itu baru ditemukan selepas 13 hari dia pergi. Suratnya terselip di bawah kolom ranjang Kakung. Entah dia menyimpannya secara sembunyi atau memang secara kebetulan hanya terbawa angin dari meja. Intinya, kita semua tidak tahu apa yang terjadi hingga teror ini muncul dan menjadi pemicu kematian Bagas, Sabrina, juga Rere. Kita tanya sama Eyang, surat itu ada di mana, Bang? Mungkin kalau kita baca, kita bisa tahu petunjuk dari kalimatnya, timbalku segera. Tapi lelaki itu menggeleng pelan. Abang tidak yakin, tapi semoga saja masih Eyang simpan. Singkat waktu pertemuan itu, aku, Bang Hasim, dan keluarga besar masing-masing membagi diri karena acara takziah hari pertama akan dilakukan secara bersamaan di rumah Eyang. Bagi yang tak terlalu jauh, rencananya akan tinggal di sini selama beberapa hari. Bagi yang bertempat tinggal jauh, akan pulang hari ini bersama kami. Pelukan cinta yang hangat menjadi penutup perjumpaan itu. Dengan sebuah mobil sewa dari kota, juga beberapa andong yang memang sempat menginap di sini. Kami bersama-sama menuju Siliwangi dan kampung masing-masing saat menjelang siang. Termasuk Tante Mita yang tidak bisa tinggal menunggu rombongan Pak D karena anaknya masih membutuhkan ASI. Neng, Ibu Rere ngasih beberapa barang sama Tante. Katanya buat Tante pakai hari-hari. Aku terkesiap saat lenganku disenggol tangan Tante Mita yang sibuk merapikan tas jinjing di depannya. Opo iki Tante? Ia tersenyum mengulum bibir, seperti terlihat senang sampai matanya berkaca-kaca. Ada kain, ada baju, juga tas bekas tapi cantik-cantik. Aku ikut senang. Sekelumit rasa haru melihat orang lain sedang bahagia. Di lemari email juga udah dibongkar semua. Tante Mita lantas mengangguk. Angin sepoi-sepoi menerpa rambutku yang tergerai sebahu. Menerpa juga anak rambut tante yang terjatuh dari sanggulnya. Tapi ada bagian yang tidak bisa dibuka. Kuncinya hilang, Neng. Padahal kayaknya masih banyak isinya ya. Loh, bagian mana, Tan? Bagian sebelah kiri yang panjang itu, Neng. Ora apa-apa dirusak aja gemboknya, Tante. Nanti suruh pamanku buatkan kunci kayu saja. Boleh, Neng? Ya iyalah, boleh, Tante. Daripada isinya dimakan rayap. Aku seketika mengingat-ingat modelan lemari lama itu. Lemari itu dibentuk menjadi 3 bagian. Bagian kiri khusus baju lipat, bagian tengah khusus rak kecil, dan bagian ujung kanan yang memanjang ialah khusus pakaian gantung. Sudah lama tentunya, aku saat itu bahkan masih kelas. Adiknya ini si Caraden, Rere, sepertinya memang diganggu, Bu. Suara kecil yang tiba-tiba mencuit itu memotong hayalanku dan Tante. Sang suami yang bernama Tuwuh berprofesi sebagai seorang tukang keliling pentolan dan kacang rebus. Paman itu melihat ke arahku dengan mata memicing. Bibirnya dari tadi terus menghafal Al-Quran. Memang sejak dulu aku sering melihat beliau rajin beribadah dan selalu berzikir. Lihat, Neng, sejak kemarin si bapak terus ngomong begitu ke Tante. Bisik Tante. Kenapa, Om? Tanyaku. Pak, ojo nakut-nakutin si Neng, serga sang istri. Aku tidak tahu pasti apa yang mereka bicarakan, tapi kalimat itu seakan-akan menyinggung sosok peneror di rumah Eyang. Sebelumnya, kami sudah bahas banyak soal apa yang sering terjadi di rumah itu. Jauh sebelum peristiwa yang menimpa Eyang dan Rere, tanteku ini sudah banyak tahu. Enggak mau nakutin toh, Bu. Bapak cuma mau bilang, kayaknya Caraden itu kena dupa orang jahat. Timbalnya kembali. Dupa? Orang jahat? Siapa? Semua orang memang sudah membuatku bimbang dan ragu.
Aku lalu melirik Andong terakhir yang masih jauh. Oma Purlingga juga ikut rombongan ini pulang. Artinya, dia tidak tinggal di Purut, juga tidak ikut Eyang ke Siliwangi. Jadi, di mana surat yang kamu ceritakan itu? Tiba-tiba lelaki itu bertanya. Email tidak tahu apa Eyang masih naruh rapi atau sudah hilang. Memang sudah sangat lama. Mustahil kalau masih tersimpan. Sudah kamu tanya? Benar, aku belum menyuruh Bang Hasim memeriksa keberadaan surat itu. Meskipun mungkin isinya bukan petunjuk, tapi tidak ada salahnya mencari tahu apa isi surat Santoso yang ia tulis untuk Kakung. Belum, Pak. Tapi kalau memang ada sangkutan dengan kejadian rumah Eyang dahulu, kenapa Eyang tidak perlihatkan ke email juga, Pak? Kamu jangan langsung memberi sugesti buruk sama Eyangmu, Neng. Siapa tahu memang surat itu sudah hilang. Kali ini Tante Mita memberi nasihat. Begini saja, kamu tanyakan langsung sama si Mbah, di mana surat itu sekarang. Si Mbah yang dimaksud Eyang ya. Selama pamanmu berada di Siliwangi, dia akan bantu sebisa mungkin. Ucapan pamanmu tadi bukan untuk menakutimu, Nak. Itu sebuah firasat. Tante Mita buru-buru menambahkan, kalau ada apa-apa cepat kabari saya ya, Bang. Jeh, Bu. Menjelang sore, kami habiskan beberapa jam saat menemani Eyang membeli sayur dan daging untuk persiapan takziah. Hingga tak terasa aku sudah berada di rumah Eyang. Ubin teras rumah Eyang membuat kakiku mengkerut. Rasanya dingin dan lembab. Kujatuhkan beberapa kantong bawaan Eyang, sementara tatapanku memperhatikan sekitar luar rumah. Kemana Bibi? Bibi tidak terlihat di mataku sejak kapan lalu. Eyang, Bibi kemana? Waktu itu Eyang nulis surat di belakang, suruh jagain rumah, Neng. Soalnya si Lija tidak nampak-nampak. Mungkin dia dikerjain sesuatu di pendopo. Akhirnya karena berpikir Bibi sudah menunggu di belakang, aku bergegas membuka pintu. Eyang membantuku membawa bungkusan tadi, dibantu dengan paman. Beliau tidak berbicara panjang lebar saat sampai di rumah, karena kami memang sudah merasa penat dan lelah. Neng, kamu bereskan kamar kakungmu dulu, baru antar pamanmu ke sana. Eyang mau langsung ketemu Pak RT buat undang warga takziah malam ini. Iya Eyang, silakan Pak E. Hatur nuwun, Mbah. Aku sengaja tidak menuju kamarku terlebih dahulu. Aku orangnya tidak bisa melihat sesuatu sedikit saja yang bisa membuat mataku memanas dan menangis. Barang-barang adikku, Rere, masih ada di dalam sana. Bekas piringnya juga pasti berada di atas nakas. Aku tidak ingin pemandangan itu membuatku kehilangan kekuatan, karena hari ini akan sangat panjang. Aku akan kembali ke kamarku malam nanti. Selesai mengganti sprei kasur kapuk, aku bilang pada Paman Tuwuh agar beristirahat dulu. Sebentar lagi malam, para tetangga Eyang akan datang memberikan doa. Semua yang terlibat pernah memberikan pengobatan akan dipanggil untuk hadir kembali dan akan diberikan sesuatu. Aku juga memberitahu beliau agar berhati-hati setiap melakukan sesuatu. Di sini, rumah ini adalah neraka. Sosok pembunuh itu sangatlah nyata, dan dia tidak pandang bulu membunuh siapa saja. Tadi siapa yang kamu sebut-sebut ada di pendopo belakang, Neng? Paman Tuwuh menolak beristirahat panjang. Setelah kami lama bertukar cerita, beliau memintaku ke belakang rumah, melihat-lihat ke sekitar. Rumah dan beberapa pohon mengisi padat teras belakang, sehingga saya tidak masuk secara langsung ke pekarangan. Bibi Lija, Pak E, pengasuh Eyangmu. Bukan, dia hanya merawat rumah Eyang. Duduk di sini, Pak. Email ambil air dulu. Tidak usah repot, Neng. Perut Bapak kembung habis perjalanan jauh. Duduk saja, kita cerita lagi. Aku melihat keanehan dari raut wajah Paman Tuwuh. Pria yang lembut dengan semua orang itu terus lekat melihat ke arah sekitar. Sepertinya ini mulai yang baik untuk aku dibantu mencari tahu siapa dalang atas teror di rumah ini. Mimpi tantemu benar terjadi. Kamu ingat? Dia sudah cerita belum, Mel? Mimpi? Soal burung kedasi hitam
yang datang netesin darah itu, Pak E? Beliau mengiyakanku, mengatakan bahwa mimpi itu pernah terjadi pada seseorang yang kehilangan suaminya karena dendam kesumat yang ia jalin dengan pewarung sebelah rumahnya. Tanda itu adalah datangnya kematian yang memang sungguh tak wajar. Umur muda berhubungan dengan darah dan menjadi tragis. Pembicaraan kami terpotong karena Eyang muncul bersama ibu-ibu dari depan jalan. Mereka bilang kalau Bibi saat itu pamit pulang karena tak enak badan. Akhirnya, tanpa menunggu lama, mereka segera mengolah bahan baku menjadi hidangan malam, juga beberapa olahan kue yang dibuat dadakan. Bibi Lija memang pagi itu tidak nampak. Terakhir kami bertemu saat ia terjerembab ke dasar lantai, kerasukan pocong, dan menyentuh kulitku dengan membisikkan kata aneh. Semoga saja Bibi Lija kembali pulih dan bisa menemui kami di sini. Acara pun digelar dan dihadiri banyak warga Rumpang. Acara tausiah, pengajian bersama anak yatim, makan malam, juga digelar serah terima kenang-kenangan berupa ampau dan barang dari almarhumah dan keluarga. Di tengah dapur, setelah menunaikan sholat isya, aku tiba-tiba mendengar suara seseorang. Suara itu tak asing terdengar di tengah riuhnya para tamu. Rasanya aku ingin cepat menyelesaikan pekerjaan ini. Kopi giling sudah larut bersama pemanis. Aku mengisi cangkir dan menatanya satu persatu, tentunya dengan mata menahan kantuk. Saat sampai di ruang tengah, aku sibuk memperhatikan para tamu. Sementara suara yang ku cari tak ada di sini. Aku pun melangkah hingga keluar teras. Beberapa tamu lelaki tua selesai membawa doa. Mereka sengaja menghirup udara malam sembari menghisap kretek, juga asik berbagi cerita asal. Sepertinya Bang Owar menangkap keberadaanku dari sudut teras. Ternyata suara dan pemiliknya memang benar datang. Dia menebar senyum, sedikit menekuk bibirnya, lalu berbisik pada muda-mudi di sampingnya sebelum dia berjalan ke arah pintu. "Bang, bagaimana kabarnya? Email tidak tahu kabar kalau ibu abang di kampung meninggal," sapaku. Melihatnya tak berubah sejak kami bertemu terakhir kali, membuatku sedikit bersyukur. Lelaki itu sehat, dia tidak kurang satu apapun. Tidak tahu dengan hidupnya selama setahun tanpa pernah sekalipun bertukar kabar satu sama lain. Satu sama lain? Walah, lah memangnya aku ini siapa toh? "War, kamu ini kemana saja? Bengkelmu tutup bikin repot saja," sapa seseorang bapak. Dia tengah berada di rombongan andong bersama beberapa lelaki berambut keriting dan berjenggot lebat. "Mungkin habis maknya meninggal, dia urus ladang, Pak." Yang lain tiba-tiba ikut nimbrung. Aku yang menyapa lebih dulu, didahului lagi oleh bapak-bapak. Jadilah aku terdiam di tempat. Apa jangan-jangan sudah kawin si Bujang? Sudah kawin kau, hah? Aku melirik Bang Owar yang sudah beberapa langkah dari posisiku berdiri. Dia tidak menunduk, melempar pandangan ke arah luar dan menolak menyahut. Bang Owar mulai terlihat tidak nyaman. "Mosok kawin di kampung? Sudah lama ngebara di kota nyari cewek kota, ujung-ujungnya balik kampung sih?" "Nggak usah pilih-pilih lah, Jang. Kamu kan sudah berumur. Si Rahim, tuh kawanmu saja sekarang sudah punya cucu." "Iya betul tuh, Pak. Janda beranak atau perawan tua angkut saja. Sekarang yang penting itu keturunan. Tapi si Jajang ini kalau tak lihat-lihat, dia memang tidak niat kawin nih. Niatnya ngoleksi rongsokan saja." "Haha. Weleh-weleh, tobat Jang lah." Serempak mereka tertawa lebar, terbahak-bahak sampai membahas yang tidak-tidak di depan Bang Owar, juga di depanku. Pertemuan ini menjadikan hatiku semakin teriris. Maunya menegur, tapi aku bukan siapa-siapa. Bang Owar membuatku terhenyak saat dia tiba-tiba mengajakku masuk. Dia berdehem pendek, seperti tengah menahan beban berat. "Bang, tidak apa-apa, sudah biasa." "Mereka itu siapa? Bukan kawan Bang Owar?" Lelaki di hadapanku ini kini mengangkat wajah. Dia menatapku lurus, persis seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Mata elangnya masih menyorotkan raut keteduhan.
Kawan lama. Saya juga pernah narik andong sama seperti mereka. Rahim, anak dari mantan kades tadi itu, pernah numpang di kamarku beberapa lama. Kok mesti numpang? Kalau anak kades kan tinggal sedaerah juga sama abang. Takut ketahuan orang tua, dia suka nyembelitin perempuan di kamar sampai berbulan-bulan tiap malam. Puk, aku tak sadar memukul meja dengan telapak tanganku. Ternyata baru saja aku membuat Bang Owar ikut terkejut. Maaf. Aku sendiri tercengang dengan responsku. Kamu lagi emosi, Mel? Ya iyalah bang, siapa yang tidak emosi dihina seperti tadi? Dia tidak tahu kelakuan anaknya ternyata lebih busuk daripada omongannya. Beberapa detik membuatku seperti anak yang labil. Lebih labil dari kelakuan Rere saat dia kesal karena tak dapat balasan surat cinta. Sekarang, di sini lebih hening dibandingkan area ruang tengah yang sesak oleh kebisingan. Duduk, bukan itu yang penting sekarang. Aku menurut begitu ia mengubah arah pembicaraan. Dia mengucap sekalimat tentang kematian Rere, dan hal itu seketika membuatku tercekat. Tiba-tiba lelaki itu menoleh ke belakang. Ia terlihat terkejut karena merasa ada yang mengganggu. Bang Owar seketika beranjak. Ia menatapnya lang ke sudut ruang temaram, lalu mengajakku segera meninggalkan tempat. Benar dugaanku, dia membunuh adikmu karena berhasil membaca pikiranmu. Ada apa? Tanganku dicekal kuat agar segera manut ke depan. Kami berjalan cepat tanpa aku bisa menengok ke arah lorong teras lagi. Namun, silau lampu gantung yang terpajang di sudut dapur memberikan bayangan di dinding kaca. Di belakang telah berdiri seseorang, dan dia sangat mirip dengan Eyang. Eyang dililit kain putih. Dia hanya menampakkan wajahnya, sementara kapas tersumbat di celah hidungnya dengan mata berwarna hitam. Astagfirullah. Jangan lihat ke sana, Mel. Dia bukan manusia. Eyang yang melahirkan ayahku. Beliau sosok wanita yang sangat adil dan bertanggung jawab atas hidup anak dan saudaranya. Aku merupakan cucu yang sebatang kara. Cucu yang dulunya begitu dirindukan kehadirannya karena rumah ayah yang paling jauh. Semenjak aku kembali ke Rumpang, Eyang jarang menyuruhku untuk tidur bersama. Tapi sekarang, nyaris setiap hari aku diajak Eyang seranjang. Semenjak teror itu selalu datang. Teror itu membuat aku sering berhalusinasi. Kadangkala aku bisa melihat wajah Eyangku yang putih menjadi kosong. Tubuhnya seakan-akan hidup di tubuh orang lain. Aku sering bertanya-tanya, mengapa wajah bersahaja itu kerap berwujud pocong dan bermukena putih? Dia sering ikut dengan kami sholat di tengah malam, juga selalu merasuki tubuhku hingga aku merasakan hampa yang mendalam. Sering hatiku berkata, suatu saat penghuni rumah Eyang akan menembus dinding nadiku hingga aku mati seperti Rere. Pertanyaannya adalah, pocong itu mirip dengan Eyang. Dia adalah Eyang atau Eyang adalah dia? Mel, kamu percaya tentang film layar lebar neraka itu nyata yang menceritakan perjalanan seorang tumbal? Orang musyrik sekutu setan, jika melakukan perjanjian, selalu menganggap tumbal adalah nyawa. Tidak peduli dia cucu atau anak, semakin kentalnya hubungan darah, semakin kamu akan menjadi incaran. Aku tiba-tiba berada di hadapan Rahma, di tempat pendopo Bibi. Setahun yang lalu, gadis bergerudung cerah itu menatapku penuh gurat kesedihan. Matanya yang nanar, penuh penekanan. Sepertinya aku sedang mengulang waktu dalam hayalan belaka. Cucu, hubungan darah, tumbal, neraka. Semua yang Rahma ucapkan itu sudah benar-benar nyata di rumah Eyang. Ama, aku kehilangan sepupuku. Rumah itu memang neraka. Tolong bawa aku pulang ke masa dulu. Aku mau bilang sama Rere, jangan membakar kain di rumah Eyang. Aku tidak mau datang ke sini lagi, Mel. Semua yang datang berkunjung akan mati. Rahma menyentak tanganku dengan tubuh memutar. Ia meninggalkanku tanpa menyentuh takjil buatan Eyang sedikit pun waktu itu. Aku menangis, memanggil namanya berkali-kali. Memekik kencang kala pendopo di sekitarku secepat kilat berganti latar. Bangun, Mel, Mel. Ama, Neng, istighfar. Suara-suara itu membuat pendopo dalam hayalanku menghilang. Bang Owar, paman tubuh bersama Eyang.
sudah berada di sisiku. Di sekelilingku terasa lembab dan hal itu seketika membuatku terkejut. Pendopo pipi hilang. Tubuh kawanku juga menghilang. Gelap di sepanjang lorong membuatku terhenyak. Apa yang sudah terjadi? Eyang, email, lirihku. Sesak di dadaku membuatku sulit membuang nafas. Tadi aku benar-benar mengingat semuanya. Pocong itu berdiri menatapku, menembus kaca pelita hingga aku diseret oleh Bang Owar. Aku berteriak kencang sebelum aku kehilangan kekuatan. Lihat opo kamu? Kamu nangis. Teriak nyebut nama orang dari tadi. Kenapa, Neng? Ini Eyang, kamu kenapa? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Masih tentang cucu, hubungan darah, tumbal, dan neraka. Guna-guna juga. Siapa pelaku teror tersebut? Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.